Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang kedengarannya, agak aneh ya. Gimana caranya rasa lapar justru bisa jadi senjata rahasia kita buat fokus maksimal. Aneh kan? Tapi dengerin dulu. Coba diingat-ingat. Pernah nggak sih pas lagi dikejar deadline, malah skip makan, tapi kok pikiran malah jadi lebih jernih? Atau pas lagi belajar buat ujian, justru pas perut mulai bunyi, konsentrasinya malah naik? Nah, kalau pernah, tenang. Anda nggak sendirian. Dan ini ternyata bukan kebetulan loh, ada sains di baliknya. Oke, yuk kita bedah. Gini, pada dasarnya, pas kita lapar, otak kita itu kayak balik ke mode bertahan hidup zaman dulu banget. Mode ini tuh secara nalurian nyiapin kita buat satu misi, yaitu cari makan. Nah, supaya misinya berhasil, otak kita otomatis nge-upgrade kemampuannya. Nah, disinilah si noradrenalin ini mulai beraksi. Anggap aja ini kayak tombol mode fokus di otak kita. Begitu tubuh ngerasa lapar, zat kimia ini langsung dilepasin, dan klik, tombol fokusnya nyala. Hasilnya, tiba-tiba kita jadi lebih waspada, lebih perhatian sama detail-detail kecil. Nggak cuma itu, ada pemain kunci lain namanya BDNF. Kalau tadi noradrenalin itu saklarnya, nah BDNF ini ibarat pupuk buat sel otak. Protein ini juga keluar pas kita lapar. Fungsinya itu buat nyuburin sel-sel otak kita, bikin sel otak jadi lebih aktif, gampang bikin koneksi baru, dan lebih siap nyerap informasi. Makanya belajar pas perut agak kosong itu kadang-kadang bisa lebih nempel di kepala. Oke, selanjutnya kita pindah ke faktor kedua yang nggak kalah penting, manajemen energi. Jadi ini bukan cuma soal kimia di otak, tapi juga soal bensin yang dipakai otak kita buat kerja. Nah, perbedaannya tuh kelihatan banget. Coba bandingin ya. Kalau habis makan besar, apalagi banyak nasinya, gula darah kita kan naik drastis terus langsung anjlok. Inilah yang bikin kita ngantuk atau yang sering disebut kenyang bego, fokus langsung ambyar. Nah, sebaliknya, pas perut kosong, gula darah kita itu cenderung stabil. Ini ngasih pasokan energi yang konsisten buat otak. Kondisi yang pas banget buat konsentrasi jangka panjang. Jadi, intinya gini, dari sisi biologi, lapar itu bukan musuh. Justru, lapar itu semacam sinyal alarm dari zaman dulu yang ngasih tahu otak kita, "Weh, ayo gerak sekarang." Dan sinyal ini otomatis bikin seluruh sistem berpikir kita jadi lebih siaga, lebih siap buat mecahin masalah. Ternyata, ceritanya lebih dalam dari itu loh. Selain zat kimia otak dan gula darah, ada juga hormon-hormon tertentu yang ikut main. Dan mereka ini makin memperkuat fokus kita pas lagi lapar. Pasti kita semua kenal grelin kan? Si hormon lapar yang bikin perut kita keroncongan. Tapi ternyata grelin ini punya kerjaan sampingan yang keren banget. Penelitian nunjukin kalau hormon ini juga ngobrol sama bagian otak yang ngurusin belajar dan memori. Jadi dia secara aktif ngebantuin otak kita mikir, keren kan? Terus ada juga adrenalin, ya hormon yang biasanya muncul pas kita lagi tegang atau takut, yang bikin kita siap lawan atau lari itu. Ternyata pas kita lapar, adrenalin juga keluar dalam dosis kecil. Efeknya, perhatian kita jadi makin tajam dan kita jadi lebih cepat ngambil keputusan. Ini semua bagian dari mekanisme bertahan hidup yang tadi kita bahas. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal biologinya ya. Sekarang kita lihat dari sisi psikologis. Soalnya manfaatin rasa lapar ini bukan cuma urusan kimia tubuh, tapi juga soal mental. Bayanginnya gini deh, setiap kali kita ngerasa lapar, tapi kita milih buat tetap fokus ngerjain sesuatu, itu sebenarnya kita lagi nge-gym, tapi buat mental. Kita lagi ngelatih otot disiplin dan kontrol diri. Dan sama kayak otot beneran, makin sering dilatih, ya makin kuat. Dan ini efeknya kayak bola salju loh. Setiap kemenangan kecil ini, setiap kali kita berhasil nyelesain tugas walaupun perut agak bunyi, itu ngebangun semacam momentum. Kita jadi ngebuktiin ke diri sendiri, gue bisa loh ngontrol diri. Dan itu pelan-pelan ngebangun rasa percaya diri buat ngadepin tantangan yang lebih gede lagi. Tapi tentu aja, kita harus pintar-pintar ngejalaninnya. Dan yang paling penting, harus aman. Jadi di bagian terakhir ini kita bakal bahas 5 cara cerdas buat manfaatin rasa lapar ini tanpa bikin badan kita jadi kenapa-kenapa. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kenali jam emas Anda. Mungkin pas sejam sebelum makan siang itu waktu paling fokus buat Anda. Kedua, jangan lupa minum. Dehidrasi itu musuh utama konsentrasi. Ketiga, fokusnya jangan kelamaan, pakai interval pendek aja. Misalnya 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Keempat, coba gerak-gerak dikit. Pergangan ringan aja cukup buat ngelancarin darah ke otak. Dan yang kelima, ini yang paling penting, ubah cara kita mandang rasa lapar itu sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Semuanya balik lagi ke pola pikir.
Daripada mikir, aduh lapar, ganggu banget, coba deh diubah jadi, oke ini dia sinyalnya, otak gue lagi siap-siap buat kerja keras. Anggap aja ini tanda kalau mesin otak lagi dipanasin. Jadi kalau kita rangkum ya, semuanya nyambung. Otak jadi siaga karena noradrenalin dan BDNF. Energi kita stabil karena gula darah nggak naik turun. Terus hormon kayak grelin dan adrenalin ikut ngasih dorongan tambahan. Plus, secara mental kita lagi ngelatih kontrol diri. Paket lengkap kan? Jadi kalau ada satu hal yang perlu diingat dari pembahasan kita hari ini dia. Jangan lagi anggap lapar itu musuh. Coba deh ajak dia kerjasama. Ubah rasa lapar dari pengganggu, jadi teman fokus terbaik Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi beneran nggak sih? Tapi, kapan Anda mau nyobain kekuatan ini? Mungkin besok pagi? Atau pas ngerjain proyek penting selanjutnya? Coba deh dipikirin. Oke? Terima kasih udah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.